Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya John Herikson Purba. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harapkan selalu tetap sehat dan jaga jarak, selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ragam bahasa Indonesia. Apa saja ragam bahasa yang ada di Indonesia dan juga jenis-jenisnya tentu akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, definisi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang tentunya terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, seperti yang sedang saya lakukan ini adalah bahasa yang dilakukan secara lisan. Nah, kemudian bagaimana dengan definisi ragam bahasa itu? Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa sih penyebab ragam bahasa itu bisa muncul. Nah, ternyata ada 4 penyebab ragam bahasa yang muncul di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah. Nah, sejarah di sini adalah kita memiliki latar belakang yaitu dijajah oleh bangsa Belanda. Sehingga banyak bahasa-bahasa asing, terutama bahasa penjajah kita, yang masuk mempengaruhi kata-kata atau perbendaharaan bahasa Indonesia yang kita gunakan. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis di sini maksudnya adalah pemukiman masyarakat. Ada yang pemukimannya padat penduduk dan ada juga pemukimannya yang jauh dari padat penduduk. Seperti misalnya di pegunungan, masyarakat di pegunungan dengan masyarakat di perkotaan tentu memiliki ragam bahasa yang berbeda. Kenapa? Saat berkomunikasi ketika dia pada lokasi pemukiman padat penduduk, biasanya mereka menggunakan bahasa yang cukup halus, suara yang tidak begitu kencang dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan atau di daerah yang sepi penduduk, sehingga mereka itu antara rumah ke rumah memiliki jarak yang cukup jauh. Nah, biasanya mereka menggunakan kata-kata atau bahasa yang cukup kuat atau yang keras. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah budaya atau adat istiadat. Nah, itu juga mempengaruhi dialek atau ragam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir, faktor penyebabnya adalah ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka banyak bahasa-bahasa asing atau bahasa serapan dari teknologi yang sudah dibuat, kemudian dijadikan bahasa baku atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, kosakata itu akan bertambah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian apa saja sih yang menjadi jenis atau ragam bahasa Indonesia secara umum? Jenis-jenis ragam bahasa dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, yaitu ada ragam bahasa lisan dan ada ragam bahasa tulis. Nah, keduanya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Dapat kita lihat, pada ragam lisan memerlukan orang kedua atau lawan bicaranya, sedangkan ragam tulis tidak memerlukan lawan bicara. Kemudian ragam lisan tergantung dari situasi, kondisi, ruang, dan waktu
yang pada saat itu juga sedang berlangsung. Artinya, ketika komunikasi itu berlangsung, tidak dapat dikembalikan atau tidak dapat diulang kembali. Sedangkan ragam tulis, kondisi menulis boleh kapan saja, di mana saja, dan kondisi apa saja. Misalnya nih, saya mau menulis hari ini, besok juga boleh, di kamar boleh, di ruang tamu boleh, sesuai dengan keinginan kita, boleh kapan saja. Nah, kemudian yang ketiga, ragam lisan biasanya berlangsung dengan cepat, sedangkan ragam tulis berlangsung lambat. Kenapa? Karena prosesnya dapat dicicil. Misalnya nih, seseorang ingin menulis suatu karya ilmiah, dia boleh melakukannya hari ini, nanti malam, atau besok, atau 1 minggu kemudian. Sedangkan komunikasi lisan harus selesai pada saat itu juga, dan tidak dapat diputar kembali, kecuali ya menggunakan media yang sedang saya lakukan ini adalah video yang direkam, kemudian di-upload di YouTube, sehingga boleh atau bisa digunakan atau diputar secara berulang-ulang oleh si pendengar. Nah, itulah kehebatan dari adanya media atau perkembangan teknologi sekarang ini. Nah, kemudian yang keempat adalah pada ragam lisan, kesalahan yang digunakan dapat langsung dikoreksi. Sedangkan ragam tulis tidak bisa langsung dikoreksi. Kenapa? Karena menggunakan alat bantu, misalnya pena, komputer, buku. Sedangkan ragam lisan, ketika kita berbicara, misalnya saya berbicara yang salah, bisa langsung saya koreksi, misalnya, maaf, maksud saya bukan begitu. Maaf, saya ulangi. Nah, seperti itu adalah yang dimaksudkan dengan mengkoreksi secara langsung. Tetapi kalau dia tulis, dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengkoreksi dan memperbaiki kesalahan dalam penulisan. Nah, kemudian ragam bahasa yang dibagi berdasarkan media pembicaraan, yaitu ragam lisan tadi, ada yang disebut dengan ragam bahasa sehari-hari, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Nah, panggung di sini maksudnya adalah bahasa lisan yang digunakan pada saat di atas panggung, yaitu sebagai MC atau sebagai moderator atau sebagai pembawa acara. Nah, kemudian ragam tulis dibagi lagi menjadi yang pertama ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat menyurat. Nah, berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa dialek. Dialek itu maksudnya adalah logat. Misalnya logat Jawa, contohnya saya toh sudah membaca buku itu. Atau dialek Sunda, ini teh susu. Atau dialek Batak, dan sebagainya, tergantung dengan suku atau budaya masing-masing. Nah, kemudian ragam terpelajar. Nah, ragam terpelajar ini biasanya untuk orang yang berpendidikan. Contohnya misalnya ini, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam bahasa resmi. Contohnya, Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati. Kemudian ragam tidak resmi, aku sudah baca buku itu. Nah, yang ketiga, berdasarkan pokok atau topik pembicaraan, maka ragam bahasa dibagi atas 4, yaitu ada ragam bahasa hukum yang membicarakan tentang topik seputar hukum. Kemudian ragam bahasa jurnalis atau jurnalistik, yaitu bahasa yang digunakan seputar jurnalistik. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa ilmiah, yaitu bahasa yang digunakan secara ilmiah. Dan yang keempat ada ragam bahasa sastra atau yang terkait dengan bahasa-bahasa sastra. Nah, demikianlah materi pertemuan kita kali ini. Saya harapkan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang dimengerti, boleh diketik di kolom komentar di bawah. Sampai di sini pertemuan kita.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.